Selamat bertemu kembali dengan kami di Jemaat Fisdak New Jersey bagi saudara dan saudari yang saya kasih dalam Yesus Kristus yang sudah bergabung bersama-sama dengan kami di acara kebaktian atau ibadah kita pada saat ini. Seperti biasa kita akan mempelajari firman Tuhan melalui pelajaran sekolah sahabat dan kita akan pertama-tama mendengarkan satu lagu pujian dan kemudian doa buka kita pada malam hari waktu Amerika, pagi hari waktu Indonesia ini. Kita akan mendengarkan doa atau mengikuti doa buka nantinya akan dibawakan oleh Bapak Siregar yang akan berdoa dari Jakarta. Silakan, Dek. Tenderly
Satu lagu yang begitu indah yang menyatakan bagaimana Tuhan Yesus terus akan menuntun kehidupan kita. Satu lagu yang sangat tepat dengan pembahasan kita pada malam hari ini, seperti nanti kita akan lihat bersama. Baik, silakan Bapak Siregar untuk memimpin kita di acara ibadah kita dengan doa buka. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bersemayam di dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan atas kasih, pimpinan, dan berkat-berkat yang Engkau telah berikan bagi kami hingga pada pagi hari ini kami telah dapat bangun dengan tubuh yang sehat dan sebentar kami akan dapat mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pendeta Rantung. Tangan Bapa kiranya menuntun, memimpin kami dimanapun kami berada pada saat ini, agar kami boleh membukakan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman yang sebentar kami akan dengar. Terima kasih Bapa. Tangan Bapa kiranya menyertai akan kami, agar kami boleh menjadi umat-umat Tuhan yang setia. Bagaimana lagu yang kami telah dengar tadi, di mana Engkau akan memimpin kami, dimanapun kami berada. Berkat dan kasih Bapa kiranya menyertai juga dengan kami yang hadir pada saat ini, yang sedang sakit. Tangan Bapa kiranya menjamahnya, memberikan kekuatan, kesehatan, agar mereka tetap boleh mendengarkan kasih Bapa, agar kami boleh lebih mengasihi Engkau di dalam diri kami masing-masing. Terpujilah nama Bapa, karena kami minta semua dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Amin. Terima kasih banyak Bapak Siregar yang sudah menuntun kita semua dengan doa buka pada saat ini, membawa kita semua untuk dipersiapkan mendengarkan firman Tuhan yang kita akan pelajari dari pelajaran sekolah sahabat kita, yang pada saat ini kita membahas satu topik yang sehubungan dengan imam kita, ya, imam besar kita yang ada di dalam kerajaan surga, yang menjadi pengantara bagi kita, ya. Apa kira-kira yang dia sedang lakukan dan apa yang dia telah lakukan atau dia telah memperoleh pada waktu yang lalu dan menjadi satu kekuatan bagi kita untuk saat ini. Pada saat ini kita akan membahas satu pelajaran dengan satu judul, seorang imam tanpa dosa. Ya, kenapa dia harus menjadi seorang imam tanpa dosa, ya? Kenapa? Karena kalau dia harus berdosa, kita sudah sering ulang-ulangi, ya. Kalau Yesus Kristus imam besar kita itu adalah yang juga jatuh dalam dosa atau bahkan dilahirkan di dalam dosa, maka dia sendiri harus membutuhkan apa, ya? Membutuhkan juru selamat. Tapi kita memiliki seorang imam tanpa dosa, a sinless priest, a sinless priest. Mari kita langsung baca saja, ya. Bacalah Ibrani 7 ayat 26. Ada 5 karakteristik Yesus dalam perikop ini, ya. Apa maksudnya? Apa 5 karakteristik Yesus dalam perikop ini? Ibrani 7 ayat 26 katakan, sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang nomor 1, saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa, dan yang kelima, dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat sorga. Pertama kita bisa lihat bahwa Yesus itu saleh. Itu berarti bahwa dia tidak bercela dalam hubungannya dengan Allah. Ya, dia memiliki satu hubungan yang dekat dengan Allah dan tidak bercela, tidak ada kesalahan di dalamnya. Terjemahan Yunani kuno dari Perjanjian Lama menggunakan istilah Yunani yang sama untuk menunjukkan mereka yang memelihara hubungan perjanjian mereka dengan Tuhan dan orang lain. Jadi dengan kata lain, yang perjanjiannya itu apa? Tetap ada, tetap setia. Ya, kita memiliki perjanjian dengan istri kita, dengan suami kita. Perjanjian itu terus kita jaga. Artinya kita apa, ya? Terus menunjukkan apa? Pemeliharaan terhadap hubungan tersebut. Yang berikutnya, Yesus tanpa apa? Salah atau tanpa noda, ya, digabungkan kedua poin ini, ya. Yesus tanpa noda artinya dia tetap murni dan tidak tersentuh oleh kejahatan meskipun ia telah dicobai dalam segala hal. Ibrani 4 ayat 15, Ibrani 2 ayat 18 juga berbicara tentang hal tersebut. Dia murni, tidak tersentuh oleh kesalahan, ya.
Ketidakberdosaan Yesus yang sempurna penting bagi keimamatannya. Perjanjian Lama menetapkan bahwa korban persembahan harus tidak bercela agar dapat diterima oleh Allah. Nah, Imamat 1 ayat 3 dan ayat 10 katakan, dan ayat-ayat lainnya banyak berbicara tentang hal itu ya. Nah, ketaatan Yesus yang sempurna selama kehidupannya di dunia memungkinkan dia untuk mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban yang tidak bercela, korban yang berkenan kepada Allah. Ibrani 9 ayat 4. Yesus terpisah dari orang-orang berdosa. Apa artinya? Artinya ketika dia naik ke surga, dia terpisah dari orang berdosa. Bentuk kata kerja Yunani menunjukkan bahwa ini adalah keadaan sekarang ya. Dia sekarang terpisah dari orang berdosa, keadaannya sekarang yang dimulai pada satu titik waktu tertentu. Kapan? Waktu dia naik kemana ya? Waktu dia naik ke surga ya. Jadi Yesus menanggung permusuhan dari orang-orang berdosa selama kehidupannya di dunia. Tetapi kemudian apa? Dia menang. Dia menang dan kemudian sekarang duduk di sebelah kanan Allah. Yesus juga terpisah dari orang-orang berdosa karena juga dia sama sekali tidak berdosa. Ibrani 4 ayatnya yang 15. Yesus bahkan yang poin terakhir dapat kita lihat di sini juga adalah Yesus lebih tinggi daripada tingkat-tingkat sorga. Apa artinya? Artinya Yesus telah ditinggikan di atas segala sesuatu yang ada dan oleh karena itu, karena dia telah ditinggikan dari segala sesuatu yang ada, dia bersatu dengan Allah. Ya, jadi ada hal-hal yang telah memisahkan manusia dengan Allah. Keberdosaan kita, kesalahan-kesalahan kita, ketidakkudusan kita, menyebabkan kita tidak sanggup, tidak dapat untuk bersatu, berada bersama dengan Allah. Tetapi karena Yesus telah menang, maka dia ditinggikan di atas segala sesuatu yang ada, dan dia dapat bersatu dengan Allah. Dalam Mazmur, Allah adalah dia yang ditinggikan mengatasi langit dalam ayat-ayat yang kita bisa lihat ini ya. Yesus sepenuhnya manusia. Tetapi dia bukan manusia berdosa seperti kita. Ayat Ibrani 2, Ibrani 4 ini katakan ya. Yesus itu sempurna bukan hanya karena dia tidak pernah berdosa, tetapi karena dia tidak dirusak oleh dosa seperti kita. Namun, karena dia juga sepenuhnya manusia, dia juga menjadi teladan kita. Ya, menjadi teladan. Dia menunjukkan kepada kita bagaimana menjalankan perlombaan kehidupan. Ibrani 12 ayat 1-4. Dan dia adalah teladan yang harus kita ikuti. Jadi kita akan lihat kira-kira dia sama-sama kita mungkin ya kita lahir dalam keadaan berdosa ya, dengan kata lain kita memiliki tendensi untuk berdosa dan kita mendapatkan pencobaan, tapi kita lihat Yesus walaupun dia tidak dilahirkan dengan keberdosaan seperti yang kita miliki, karena kalau dia berdosa ingat dia harus memiliki juru selamat ya. Dia tidak memiliki apa yang dikenal dengan para teolog katakan propensity towards sin. Dia tidak memiliki kecenderungan berdosa saat dia lahir. Kenapa? Karena dia juga bukan asli dari Yusuf dan Maria, tapi dari Roh Kudus ya. Itulah sebabnya dia tidak memiliki propensity towards sin. Tapi dia seperti Adam yang pertama. Kita sudah pernah bahas satu lalu. Seperti Adam yang pertama, dia dapat jatuh dalam dosa. Seperti Adam, dia dapat berdosa. Dia dapat, tetapi dia tidak berdosa. Kenapa? Nanti kita akan lihat kenapa dia bisa mempertahankan kekudusannya, ya, kesuciannya, dan itulah menjadi teladan yang harus kita ikuti. Ya. Karena dia saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa, Ibrani 7:26 katakan, maka dia adalah juru selamat kita dan kita juga dapat mencerminkan karakternya, Meskipun Yesus adalah manusia seperti kita, dia tidak pernah berbuat dosa. Dia dapat berbuat dosa seperti Adam di Taman Eden. Dia dapat berbuat dosa, tapi dia tidak berbuat dosa. Bagaimana kita membungkus pikiran kita dengan pemikiran yang menakjubkan ini? Ya, pikirkan betapa kudusnya dia. Ini membahas tentang kekudusan Yesus yang kudus. Ya. Lalu mengapa janji kekudusannya diperhitungkan pada kita oleh iman membantu meyakinkan kita akan apa? Keselamatan. Jadi kekudusannya itu diperhitungkan kepada apa? Kita. Ingat apa yang Yesus sedang lakukan bagi kita saat ini. Dia adalah pengantara kita. Oke, pengantara dalam hal apa? Kita sudah bahas. Dia sedang berdoa bagi kita. Ya. Dia sedang berdoa bagi kekuatan kita. Tetapi melalui Roh Kudusnya pada saat ini, melalui Roh Kudus, dia juga sedang mengusahakan apalagi kekudusan kita. Jadi kekudusan yang dapat terjadi di dalam kehidupan kita sedang dia usahakan. Itulah dia menjadi pengantara
dia bukan menjadi pengantaranya hanya dalam segi doa dan lain sebagainya seperti kita sudah pelajari tadi malam, tapi sekarang kita juga bisa melihat pelajaran kita pada malam hari ini, dia juga mengusahakan membantu kita dalam proses pengudusan. Jadi kita akan tambahan kita berbicara tentang kesucian, kekudusan. Nah, banyak seperti saya sudah sering kali bilang ya. Kita berapa kali mungkin di waktu lalu saya sudah sempat singgung-singgung tentang pembicaraan tentang kudus. Berbicara tentang orang kudus. Siapa yang mau mengaku diri mereka saat ini sebagai orang kudus? Kalau kita bilang seperti itu ya. Mungkin Anda pikir, waduh saya belum yakin pendeta saya orang kudus. Tapi siapa mungkin kalau saya bisa lihat saat ini di live stream. Siapa yang di Anda yang di Zoom yang bisa angkat tangan menyatakan diri Anda sebagai orang kudus? Wah, saya pikir masih banyak yang ragu-ragu atau takut mungkin ya. Takut untuk dibilang orang kudus. Kenapa? Ya mungkin karena kita merasa kecil, aduh saya belum sampai dalam kekudusan itu pendeta, saya belum sampai. Atau mungkin ada juga yang berpikir, waduh, kayak waktu saya masih di SMA. Salah satu hal yang dapat orang kalau kita mau seperti kelihatan orang saleh, orang alim ya, wah dianggaplah kita alim ulama lah. Atau ada teman-teman yang langsung mencela kita, wah sok kudus loh. Wah, ya di Jakarta ya, sok kudus kamu seperti orang kudus saja. Dan kekudusan itu seakan-akan you have no fun in life, nggak ada kesenangannya kalau jadi orang kudus. Wah, seperti pertapa di puncak gunung, makan sedikit dan hanya merenung. Itulah orang kudus, itulah gambaran kita tentang orang kudus, seperti pertapa yang nggak ada kesenangannya ya. Dan tidak heran banyak orang tidak suka melihat konsep kekudusan ini karena mereka pikir tidak ada kesukaan, sukacita, tidak ada kegembiraan pada saat kita berbicara tentang kekudusan. Waduh, itu orang kudus tuh mukanya panjang-panjang mereka dan lain sebagainya. Ada satu buku yang cukup menarik. Satu buku yang ditulis oleh Gary Thomas ya. Dia menulis tentang tentang pernikahan. Ini salah satu buku tentang bagaimana kalau Anda mau siap untuk dinikahkan. Ya inilah bukunya, salah satu buku yang saya ingin juga promosikan juga kalau Anda ingin baca ya. Tapi dari kalimat permulaannya saja, jadi ini dari dia punya titel bukunya saja orang sudah wah, pernikahan yang kudus, sacred marriage. Ya. Nah, pertanyaan berikutnya yang dia subtitlenya yang dia tulis tuh bikin orang, waduh, gimana ini ya? Nah, apa subtitlenya? What if God designed marriage to make us holy more than to make us happy? Bagaimana jika Tuhan merancang pernikahan suci itu, pernikahan kudus, untuk membuat kita lebih suci daripada membuat kita lebih berbahagia? Jadi seakan-akan pembahasannya bahwa kesucian itu tidak membawakan orang yang masuk ke dalam pernikahan yang suci tidak berbahagia. Makanya orang pacaran itu yang berbahagia, tapi begitu masuk ke dalam masuk ke dalam pernikahan, waduh nggak bahagia lagi mereka. Ada yang katakan pernikahan itu bagaikan burung yang ingin masuk ke sangkar. Dari luar dia ingin masuk ke sangkar, begitu dia ketangkep masuk dalam sangkar, wah dia ingin keluar dari dalam sangkar tersebut. Ya kenapa? Karena dia pikir wah itu enak mungkin kalau kawin, tapi pada saat masuk, wah dia merasa tidak berbahagia. Nah inilah poin yang coba dibuat oleh Gary Thomas ya. Dan dia cukup menarik. Saya mengerti saat pada saat saya baca buku ini poinnya dia menarik, dia akan menunjukkan bahwa yang pertama-tama kita cari itu adalah seharusnya kekudusan ya. Tapi poinnya adalah apakah memang ada pertentangan antara kesukaan, kebahagiaan dan happiness atau holy atau happy mana? Jadi seakan-akan kalau masuk pernikahan itu kita harus pilih antara happy atau holy ya. Ini dia katakan. Nah, ini halaman 25 dalam bukunya dia katakan, jika tujuan pernikahan hanya untuk menikmati kegairahan, infatuation, ya, saling tergila-gila satu dengan yang lain, hanya untuk menikmati kegairahan dan membuat saya bahagia, maka saya harus mendapatkan pernikahan baru setiap 2 atau 3 tahun. Kenapa? Karena menurut dia dalam bukunya, neuroscience research menunjukkan bahwa kegairahan dalam pernikahan itu berakhir setelah tahun ketiga. Ini menurut dia, saya nggak tahu. Tapi ini poinnya, dia katakan. Jadi apakah memang betul-betul dalam pernikahan itu tidak ada kebahagiaan? Karena kita harus masuk ke dalam kesucian, maka happy itu hilang, yang harus diutamakan itu apa? Sucinya. Ya. Nah kalau kita lihat ini bukan
demikian. Nah, saya dapati pada akhir daripada buku yang ditulis oleh Gary Thomas ini, ternyata kalau tujuan kita hanya untuk happy-happy, maka kita akan berakhir hanya 2-3 tahun. Tapi kalau kita masuk dalam pernikahan yang kita cari adalah kekudusan, maka kebahagiaan itu tentu saja lebih dari apa ya? Lebih daripada 3 tahun. Nah, inilah sebabnya Thomas Brooks, dia seorang pengkhotbah Puritan di England ya, yang banyak menulis tentang apa? Holin ini salah satu buku yang ditulis oleh Thomas Brooks yang ditulis tahun 1600-an, ratusan tahun lalu ya. Dia berbicara bahwa kesucian itulah apa ya? Crown and glory of Christianity. Kesucian itu adalah mahkota dan kemuliaan kekristenan. Itu yang harus ditekankan. Thomas Brooks katakan, mari kita cari kesucian. Hanya kekudusanlah menurut Thomas Brooks. Hanya kekudusanlah yang meletakkan mahkota kebahagiaan di atas kepala orang Kristen. Kalau dalam pernikahan kita, kalau kita hubungkan dengan buku tadi ya, kalau dalam pernikahan kita yang kita cari cuma mau happy-happy-nya aja seperti waktu pacaran, infatuation, ada kegairahan, khususnya dalam bentuk seksual. Nah, kalau itu saja, maka itu berakhir 2-3 tahun. Tapi kalau kekudusan yang kita cari dalam pernikahan, maka kebahagiaan itu akan langgeng. Akan apa? Akan kekal. Jadi Allah sudah tahu bahwa inilah kebutuhan orang Kristen. Mahkota dan kemuliaan orang Kristen itu adalah apa? Kekudusan. Ya. Dan kenapa? Karena Allah sudah nikmati kekudusan tersebut. Allah kita adalah Allah yang maha kudus. Dia sudah mengetahui bahwa kekudusan itulah yang terbaik. Dan itulah sebabnya dia menghendaki kekudusan karena pertama-tama Allah adalah Allah yang kudus. Yesaya 6 ayat 3 katakan kudus, kudus, kudus. 3 kali kata kudus itu muncul. Terpisahlah, terpisahlah, terpisahlah Tuhan alam semesta. Ya, dengan kata kudus itu dikuduskan itu artinya dipisahkan ya. Holy ya, kudus ya, kudus. Kudus karena dia terpisah daripada ketidakkudusan. Penuh kemuliaannya ya. Ya, Yesaya 6 ayat 3. Dan bukan hanya di dalam kitab perjanjian lama. Kitab perjanjian baru Wahyu 4 ayat 8 juga katakan apa? Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang maha kuasa. Yang sudah ada dan yang ada dan yang akan datang. Allah yang maha tahu, Allah yang maha kuasa, dia mengetahui bahwa puncak kebahagiaan yang dapat dimiliki oleh setiap umat manusia apabila kekudusan itu adalah mahkota kemuliaan kita. Yang kita utamakan itu adalah kekudusan. Ya. Itulah sebabnya Allah yang kudus menghendaki, bukan hanya menghendaki, mengharuskan, oke, mengharuskan kekudusan bagi kita semua, bagi kita semua. Imamat 11 ayat 44. Sebab akulah Tuhan Allahmu, maka haruslah kamu menguduskan dirimu. Haruslah, bukannya mudah-mudahan kamu dapat menguduskan dirimu. Ya kalau kamu kuat-kuat dalam aku, mudah-mudahan saya berdoa kamu kuat. Enggak, Allah enggak bilang begitu. Kamu haruslah kamu menguduskan dirimu dan haruslah kamu kudus. Harus kamu kudus. Kenapa? Sebab aku ini kudus. Dan kamu tidak akan bertemu dengan aku yang kudus kalau kamu itu tidak apa ya? Kalau kamu tidak kudus, ya. Dan itulah ini mungkin wah ini pendeta ini perjanjian lama, bagaimana perjanjian baru? Mungkin nggak perlu lagi kekudusan, kan kita udah di zaman bebas, di zaman rahmat. Jadi apapun yang kita buat, bebaslah kita buat, mau makan apa, mau minum apa, mau mabok-mabokan segala macam, bebas sekali, nggak perlu ikut-ikutan ke orang-orang kudus itu pendeta. Makan dan minum, bersukacita, kawin-mawin, dan lain sebagainya. Itu kan perjanjian lama ini, pendeta. Imamat 11 ayat 44. Well, perjanjian baru juga katakan, ya, Efesus 1 ayat 4. Sebab di dalam Dia, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Jadi, itu rancangan Allah sebelum dunia dijadikan. Dia bukan nanti setelah kita berdosa atau apa. Dia ingin kekudusan itu bukan hanya karena apa ya, karena dosa dan lain sebagainya. Tapi kekudusan itu adalah karakter Allah, keberadaan Allah. Dan keberadaan yang diharapkan dari kita semua. Ya, keberadaan yang harus kita miliki. Supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Kita telah dipanggil sebelum di dunia dijadikan. Dan diulang-ulangi. 1 Petrus 1 ayat 14 sampai 16, hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Kita sebelum kita menjadi manusia baru di dalam Kristus,
Rasul Paulus banyak berbicara, jadilah kita manusia baru. Jangan hilangkanlah manusia lama. Apa itu manusia lama? Hidup dalam kebodohan, hidup dalam hawa nafsu, hidup dalam ketidakkudusan. Tapi sekarang, ya, hendaklah, ayat 15, hendaklah kamu menjadi kudus dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Ya. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Ya. Jadi Allah telah memanggil kita untuk kudus. Ya, tentu saja kita sudah ulang-ulangi ya. Allah menerima kita sebagaimana apa adanya. Ya, di dalam keberdosaan kita, Allah telah terima kita. Tetapi Allah tidak mau kita tinggal di dalam keberdosaan kita. Allah tidak mau kita tinggal dalam kebodohan kita, dalam hawa nafsu kita, dalam manusia lama kita. Allah mau kita menjadi manusia baru, berubah. Ya, kita diterima. Itulah seperti yang saya sudah sering ulang-ulangin. Itulah pada satu poin pertama, kita ini mengalami proses justification. Kita menerima proses apa di bahasa teologianya ya? Justification. Kita dibenarkan. Bukan karena kita, tapi darah Kristus membenarkan kita. Jadi kita telah diselamatkan ya, dalam seperti Maria yang Yesus katakan, go, ya, go, pergilah, aku telah ampuni kamu, pergi. Tapi kita bukan hanya masuk dalam proses justification pembenaran, kita mau muncul dalam proses sebelum kita masuk ke kedatangan Yesus yang kedua kali, kita dimuliakan, justification dibenarkan, glorification dimuliakan. Ada satu hal yang harus kita lewati, yaitu proses apa? Sanctification, proses penyucian. Ya, kalau di justification dibenarkan, kita diselamatkan dari penalti, daripada apa? Daripada upah dosa, maka kita pada saat ini dalam proses sanctification, penyucian, pengudusan, kita diselamatkan dari kuasa dosa. Ya, jadi dengan kata lain, tadinya manusia lama kita hawa nafsunya besar sekali. Tapi dalam proses sanctification ini, penyucian, proses kekudusan, maka sedikit demi sedikit kita dikikis. Kita sedikit demi sedikit dikikis segala manusia-manusia lama kita. Segala ketidakkudusan kita, hawa nafsu kita. Itulah, kita ulang-ulangi kembali. Rasul Paulus, 1 Tesalonika 4 ayat 7 katakan, Allah telah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Melainkan apa yang kudus. Ayat 1 Tesalonika 4 ayat 1 sampai 3 dia sebelumnya katakan apa? Kamu telah mendengar dari kami, dari orang-orang Tesalonika, kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Ada hidup yang berkenan, ada hidup yang tidak berkenan. Yang tidak berkenan itu adalah hidup dalam kecemaran, Saudara. Dalam kecemaran. Ayat 2. Kamu tahu juga petunjuk-petunjuk mana yang telah kami berikan kepada kamu atas nama Tuhan Yesus. Petunjuk-petunjuk apa? Supaya berkenan kepada Allah. Supaya kita memiliki kehidupan melalui petunjuk-petunjuk tersebut berkenan kepada Allah. Karena apa? Karena inilah ayat 3 katakan, karena inilah kehendak Allah pengudusanmu. Jadi Tuhan sudah memberikan firman-Nya, firman Tuhan itu adalah manual of sanctification, manual penyucian, buku apa, panduan untuk apa? Kehidupan kudus. Dan secara khusus supaya kamu menjauhi percabulan. Nah, kenapa? Kenapa ini Allah memberikan petunjuk kekudusan ya, supaya kita berkenan kepada Tuhan dan lain sebagainya. Bagaimana caranya kita mulai itu, pendeta? Aduh, kayaknya susah sekali ya, pendeta. Susah sekali saya mau hidup kudus ya. Nggak enak pendeta hidup kudus mungkin. Ya mungkin karena nggak terbiasa mungkin ya. Kalau kita mungkin seperti terbiasa dengan diet makanan tertentu ya. Sudah biasa mungkin makan makanan daging misalnya ya. Begitu kita mau makan brokoli atau apa, waduh setengah mati mungkin kita ya. Karena kan nggak terbiasa mungkin ya. Kita tidak terbiasa. Tapi coba, saya bersyukur punya istri yang telah membawa saya untuk keluar dari manusia lama dari segi makanan ya. Jadi dia membantu saya, memberikan banyak ilmu pada saya untuk makanan, sehingga pada saat ini ya puji Tuhan saya belum minum obat darah tinggi dan lain sebagainya ya. Walaupun ada keturunan darah tinggi, keturunan gula dan lain sebagainya, tapi belum. Kenapa? Karena tadinya mungkin saya nggak biasa makan makanan sayuran aja, brokoli dan biji-bijian dan lain sebagainya. Tapi istri saya atur semua, sehingga akhirnya terbiasa.
Jadi saya jadi terbiasa. Dan kalau mau makan saat ini untuk saat ini ya. Tapi saya bukan berarti saya katakan wah itu haram ini, enggak ya. Tapi pokoknya kalau saya mau makan makanan daging lain, saya rasa udah nggak cocok lagi dengan kata lain. Karena saya sudah terbiasa. Nah inilah. Jadi poin pertama bagaimana kita kekudusan itu adalah apa yang menjadi kebiasaan kita. Kalau kebiasaan kita adalah yang kita nilai ini adalah keduniawian, kesenangan dunia, ya pesta pora dunia, ya kesukaan yang dunia tawarkan, maka untuk melihat apa nilai yang kekudusan yang alkitabiah, nilai sesuai Alkitab, itu agak sukar mau dimakan ya. Nggak biasa kita pakai buat renungan. Aduh, mau baca Alkitab, untuk buat renungan itu udah seberat, saudara. Mau dengar firman Tuhan, kita maunya lebih enak lihat TikTok 1-2 menit itu ya, atau apalah video-video lucu-lucu, daripada mau dengar video pengkhotbah dan lain sebagainya. Waduh, nggak enak nih pengkhotbah, kelamaan 1 jam nih lebih. Jadi itu seringkali terjadi. Karena nilai yang kita miliki itu kita tempatkan di nilai yang salah. Jadi inilah sebabnya buku yang Acting the Miracle, God's Work and Ours in the Mystery of Sanctification, katakan bahwa proses penyucian itu, proses pengudusan adalah tindakan yang dengannya, proses is the action by which we bring our feeling, perasaan kita, mana yang kita suka, mana yang kita pikirkan, mana yang kita pikir-pikirkan, apakah kita pikirkan daging atau brokoli, istilahnya begitu ya. Apakah perasaan kita di mana, pikiran kita di mana, dan tindakan and acts into conformity to the worth of God yang sesuai dengan nilai Allah. Kenapa kita tidak menghargai kekudusan? Karena Allah kita tidak nilai. Kita tidak worth it. Kita tidak menilai Allah dalam sebagai hal yang tinggi yang harus kita agungkan. Kita tidak menilai Allah. Yang kita agungkan itu mungkin keduniawian ya. Sensualitas dunia, kekayaan dunia, pesta pora dunia daripada kesucian Allah. Kenapa? Karena sudah terbiasa. Tapi proses pengudusan itu kita harus terus-menerus kita lakukan pada saat perasaan, pikiran, dan tindakan kita menjadi sesuai dengan Allah yang kita nilai tinggi. Ya, kita Allah yang kita hargai, Allah yang kita nilai. Itu pada saat itu kita lakukan, disitulah maka proses kekudusan itu berlangsung terus. Nah, sebelum saya sudah dari tadi singgung-singgung proses pengudusan, ya mungkin Anda katakan seperti Anda tadi tidak ada yang angkat tangan, mungkin bilang, oh siapa yang kudus di antara kita? Mungkin Anda, saya belum. Tetapi tahukah Anda bahwa kita sesungguhnya adalah orang-orang kudus? Kita bukan hanya nantinya dikudus atau nantinya jadi kudus, tidak. Ulang. Kita semua yang sudah menerima Yesus, yang saat ini sedang mendengarkan firman Tuhan, mendengar ayat-ayat dan pembahasan pada saat ini, kita sesungguhnya telah menjadi orang kudus. Jadi jangan Anda ragu-ragu untuk angkat tangan. Kalau saya tanya lagi, siapa di antara kita yang kudus? Mari kita semua angkat tangan. Pendeta, kita sudah kudus. Ya, kita sudah dikuduskan. Kenapa? Coba kita lihat bahwa kita sebenarnya telah dikuduskan, disucikan karena misalnya Rasul Paulus dalam 1 Korintus 1 ayat 2 menulis kepada jemaat di Korintus. Orang-orang Korintus ini, waduh banyak sekali nasihat Rasul Paulus. Mereka itu bukan orang yang sempurna ya. Mereka itu adalah orang juga keras kepala dan lain sebagainya. Ada masalah-masalah mereka di Korintus. Tapi coba lihat walaupun ini orang-orang yang masih ada jatuh bangunnya dalam kehidupan Kristen mereka. Tapi pada saat Rasul Paulus menulis kepada mereka, Rasul Paulus katakan apa? Kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus, dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus. To the church of God in Corinth, to those sanctified. Ini past tense. Peristiwa yang sudah terjadi, yang dikuduskan, yang telah dikuduskan dalam Kristus Yesus, dan telah dipanggil, bukan nantinya akan dipanggil, tapi telah dipanggil menjadi orang-orang kudus. Nah, mungkin Anda pikir, ya pendeta ini kan tulisannya ini bahasa Inggris ya, yang telah dikuduskan ya itu kan nggak ada di Indonesianya pendeta. Itu adanya bahasa Inggris, mungkin oke lah. Past tense-nya. Tapi coba kita lihat ayat lainnya. 1 Korintus 6 ayat 11. 1 Korintus 6 ayat 11 katakan apa? Tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan karena kamu telah dikuduskan. Kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam nama Allah kita. You were washed. You were sanctified. Wah, bahasa Inggrisnya jelas sekali, bahasa Indonesia juga jelas ya. Telah dikuduskan. Jadi kita semua ada satu titik di dalam kehidupan kerohanian kita. Ada satu titik di mana Anda telah menjadi orang kudus. Anda telah dikuduskan. Itu kapan?
saat saudara dan saya menerima Yesus Kristus menjadi juru selamat pribadi kita. Saat itulah kita sudah menjadi orang kudus. Jangan pikir-pikir, oh nanti saya kudusnya nanti pendeta kalau saya menjelang 1 hari, 2 hari sebelum saya mati ya, saya akan coba kuduskan diri saya lah, saya minta ampun Tuhan, lalu saya tidak buat macam-macam, hanya menjelang saya 1 tahun lah atau apalah sebelum saya mati. Jangan pikir seperti itu, saudara. Anda sesungguhnya telah dikuduskan. Yesus telah apa? Mati bagi kita, dan pada saat kita menerima Yesus, Anda, saudara dan saya telah dikuduskan, telah menjadi orang suci, telah menjadi orang kudus. Dan kalau kita memiliki keyakinan ini, maka kita akan kehidupan kita setiap harinya kalau kita hanya berpikir, aduh saya nanti kudusnya nantilah. Ya jadi sekarang saya masih bebas untuk tidak berbuat kekudusan. Tapi kalau kita memiliki satu pemahaman bahwa Tuhan telah menguduskan kita, saya telah menjadi orang kudus, maka kehidupan kita saat ini dan seterusnya akan berjalan sesuai dengan jalur kekudusan. Dan pada saat kita berjalan dalam jalur kekudusan, disitulah kita dapat menarik orang-orang untuk melihat, ini umat-umat Tuhan ini hidupnya kok beda ya. Ditawarkan keduniawian kok mereka nggak mau. Tapi tetap aja senang mereka. Tetap aja mereka bisa berbahagia. Kita dapat menjadi contoh bagi orang lain. Kita dapat menjadi pekabaran kepada orang lain. Itulah sebabnya John Wesley katakan My one aim in life, satu tujuan saya dalam kehidupan ini, is to secure, untuk memperoleh personal holiness, kesucian pribadi saya. For without being holy myself, karena tanpa diri saya pribadi menjadi suci, I cannot promote real holiness in others. Kalau saya sendiri tidak menjadi contoh yang suci, maka saya tidak dapat mempromosikan kesucian yang sesungguhnya kepada kepada orang lain. Jadi jangan kita berpikir, nantilah saya akan disucikan, nanti apalagi kalau dalam kerajaan surga. Tidak, saudara. Saudara dan saya, tanpa kita sadari, kita adalah orang-orang suci. Itu sebabnya kamu adalah 1 Petrus 2:9, kamu adalah imamat yang rajani, umat kudus, pilihan Tuhan, dan lain sebagainya. Tuhan telah menguduskan kita. Kita adalah orang-orang kudus. Nah, poinnya adalah, seperti orang-orang di Korintus yang Paulus katakan, kamu orang-orang kudus yang telah disucikan, ya. Mereka itu kan juga jatuh bangun, ya. Jadi orang-orang kudus yang jatuh bangun, yang penting kita seringkali memang kita tidak bisa mengelakkan 7 kali orang benar jatuh, tapi dia akan bangkit kembali. Itulah sebabnya kekudusan itu bukan hanya satu titik saat kita menerima Yesus, tetapi pada saat yang bersamaan juga itu adalah satu proses penyucian hingga kedatangan Yesus yang kedua kali. Kita terus-menerus dalam jatuh bangun, kita akan masuk terus dalam proses penyucian tersebut, saudara-saudara. Ya, tetapi jangan kita pernah katakan, saya sudah tidak lagi menjadi orang kudus. Tidak. Kita dapat katakan, saya orang kudus yang saat ini terjatuh. Tapi puji Tuhan, ada Yesus Kristus, imam besar kita, imam agung kita, yang dalam kerajaan surga, yang melihat keadaan kita, mengetahui, waduh ini umat-umat Tuhan. Yesus tahu Petrus, dia tahu murid-muridnya, dia tahu umat-umatnya yang katakan, Tuhan saya berani mati Petrus katakan, saya berani mati untuk kamu. Ya. Tapi akhirnya jatuh Petrus 3 kali yang berkokok, dia telah tolak siapa? Dia telah tolak Yesus. Jadi Yesus tahu kita itu bisa jatuh bangun seperti Petrus. Ya. Dan itulah sebabnya kita akan terus disucikan. Ya. Kita akan terus disucikan. Itulah sebabnya kitab Ibrani 12 ayat 14 katakan, berusahalah. Jadi bukan sudah nggak usah berusaha apa-apa. Nggak usah lagi kejar kekudusan, udah selesai. Tapi enggak. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Dan kejarlah kekudusan. Seakan-akan kekudusan itu masih di depan kita, ya. Padahal kita sudah, ayat tadi sudah katakan kekudusan itu kita sudah jadi orang kudus. Tapi terus mengejar kekudusan. Artinya apa? Terus hidup di dalam kekudusan. Kejarlah kekudusan bukan berarti kekudusan itu adalah masih di depan kita. Tidak. Tetapi kejarlah kekudusan yang lebih sempurna, ya. Kekudusan yang lebih meningkat dari waktu ke waktu, dari hari ke hari. Sebab apa? Kalau kita tidak mengejar kekudusan, tanpa kekudusan, tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jadi kita harus mengejar. Tapi saudara-saudara, seperti saya sering bilang waktu lalu, niat untuk mengejar, niat untuk menjadi kudus, itu Tuhan yang usahakan. Kalau kita minta Tuhan, kita dapat berdoa. Ini ada begitu banyak ayat, ya. Waktu kita ada habis, ya, untuk saya tidak sampaikan lagi ayat-ayat tersebut. Ya, Tuhan yang akan mengusahakan kekudusan tersebut. Niat kita untuk menjadi kudus sekalipun itu
Tuhan akan berikan. Yang penting kita bilang, Tuhan, saya nggak tahu bikin apa lagi, Tuhan. Saya udah jatuh dalam dosa. Saya nggak tahu mau bikin apa. Tapi, saya nggak tahu Tuhan. Saya udah malu bahkan untuk pergi kepada Engkau. Tapi berikanlah, jika Engkau masih sayang saya Tuhan. Pasti Tuhan terus sayang. Ya. Tapi berikanlah niat kepada saya untuk bangkit. Berikan kepada saya niat untuk terus mengejar apa? Kekudusan. Tuhan akan apa? Tuhan akan berikan. Tuhan akan biar niat tersebut dan kekuatan untuk menjadi kudus Tuhan akan berikan. Itulah sebabnya dalam Keluaran 31 ayat 31 katakan pada orang Israel, hari-hari Sabatku harus kamu pelihara ya. Sebab itulah peringatan antara aku dan kamu turun-temurun sehingga kamu mengetahui bahwa apa? Bahwa akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Hari Sabat. Itu akulah yang menguduskan apa? Aku yang menguduskan kamu. Mekadiskem ya. Aku yang menguduskan kamu, Allah yang menguduskan. Dia adalah sumber kekudusan, bukan saudara atau saya, dia. Dan yang dikuduskan adalah kita, manusia. Kita adalah direct object. Yang mana Allah yang menguduskan, dia transfer kekudusannya. Saat ini melalui Yesus, ditransfer kekudusan Yesus melalui Roh Kudus yang akan menuntun kehidupan kita, menuntun perkataan kita, menuntun pikiran kita, menuntun mata kita untuk melihat mana yang bagus untuk dilihat, bukan yang nggak benar yang kita lihat. Roh Kudus akan transfer semua. Kalau kita minta, Tuhan, saya rindu untuk jadi kudus. Saya mau menjadi anak-Mu yang kudus. Terus-menerus hingga di dalam kerajaan. Jadi kata menguduskan itu, kita bisa lihat, bentuknya adalah apa? Participle. Artinya apa? Bentuk participle menandakan bahwa pengudusan ini sedang dalam apa ya? Sedang dalam proses. Sedang dalam proses. Kita sudah menjadi orang kudus, tapi Tuhan dapat memberikan kepada kita Roh Kudus. Kalau kita undang Roh Kudus hadir dalam kehidupan kita, maka kita dalam proses itu dari hari ke hari kita akan dikuatkan. Sehingga seperti Thomas Brooks juga penulis tadi ya, katakan apa? God had himself. Tuhan memiliki dalam dirinya, dalam diri Tuhan segala kekuatan, power to defend you, untuk membela Anda saat Anda dicobai untuk tidak kudus. All wisdom to direct you. Semua kebijaksanaan untuk mengarahkan Anda. Semua belas kasihan untuk mengampuni Anda saat Anda orang kudus. Ini tacolo ulang. Orang Manado bilang jatuh ulang. Ya. Tuhan memiliki apa? Rahmat-Nya untuk mengampuni Anda. Semua kasih karunia untuk memperkaya Anda. All grace to enrich you. All righteousness. Semua kebenaran untuk dipakaikan kepada Anda. Kita pakaian kita adalah kain kotor, tapi Allah akan ambil kain kotor, dia pakaikan jubah kebesarannya bagi kita. All goodness to supply you. Semua kebaikan untuk memasok Anda, dan semua kebahagiaan to crown you. Ya, semua kebahagiaan. Kebahagiaan itu dapat dari kekudusan. Coba Anda dalam rumah tangga Anda tidak menghargai kekudusan pernikahan Anda, main-main dengan orang lain. Ya. Apa akibatnya dalam rumah tangga Anda? Hancur kan? Ada kebahagiaan apa Anda? Ya, kebahagiaan kita berhubungan gelap dengan orang lain mungkin ya 1, 2, 3, 4 jam kita rasa enak atau bahagia. Tapi sesudah itu kalau keluarga kita hancur, kita punya semua dan lain sebagainya. Jadi tidak ada kebahagiaan di dalam ketidakkudusan. Tapi di sini dikatakan kebahagiaan yang akan menjadi mahkota kita ada di dalam kekudusan. Allah ingin kita yang suci untuk terus disucikan. 1 Korintus 1 ayat 8-9 katakan apa? Kekuatan itu akan dia berikan. Ia juga akan meneguhkan engkau. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya. Dikuatkan, diteguhkan dalam kekudusan. Sehingga kamu tidak bercacat. Kamu tidak bercacat pada hari Tuhan kita, Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu pada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Dalam kesetiaannya, Yesus Kristus adalah imam besar kita saat ini. Yang apa? Yang meneguhkan kita, menggedor hati kita kalau kita tidak melakukan hal yang suci. Ya, dia memanggil kita supaya terus masuk dalam persekutuan dan bersama-sama dengan Tuhan. Sehingga kita terus dapat menjadi tidak bercacat hingga kedatangan Yesus yang kedua kali. Sehingga Thomas Brooks juga kemudian katakan apa? Man's holiness, kekudusan manusia sekarang adalah kebahagiaan terbesarnya. Kita berbahagia saat ini kalau kita hidup dalam kekudusan. Ya. Itulah kebahagiaan terbesarnya. Dan di surga, ya, and in heavens, di dalam kerajaan surga, kebahagiaan terbesar manusia adalah kekudusannya yang sempurna. Saudara dan saudari yang saya kasih dalam Yesus, kita tahu kita semua, mungkin kekudusan kita saat ini belum sempurna.
Tapi Tuhan kita, Yesus Kristus, sedang mengusahakan sebagai pengantara kita dalam kerajaan surga. Mengusahakan agar pada saat dia datang di kali yang kedua, kita masuk ke dalam kerajaannya. Kita akan memiliki kekudusan yang apa? Kekudusan yang sempurna. Kiranya Anda semua, saudara dan saya, umat Tuhan yang kudus, yang telah dikuduskan, akan terus diteguhkan, dikuatkan di dalam kekudusannya, hingga kekudusan kita itu sempurna di dalam kerajaan surga. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin. Baik, terima kasih banyak saudari sekalian, masih bersama-sama dengan kita pada saat ini. Mungkin ada tambahan ataupun pertanyaan sehubungan dengan pelajaran kita pada saat ini. Saya berharap kita semua tidak ragu-ragu untuk angkat tangan ya, tentang kita semua sebagai orang kudus ya. Oke, baik. Ada mungkin tambahan atau pertanyaan? Silakan dari Om Rain mungkin. Ya, silakan. Pendeta, terima kasih banyak. Ini pekabaran yang luar biasa, yang sebenarnya tidak bisa kita lalaikan ini. Tuhan sudah sediakan semuanya. Tuhan mati kekal untuk kita. Yang sebenarnya kita yang harus mati kekal. Ya. Jadi kalau Tuhan itu mampu mengkuduskan kita asal kita mau serahkan diri setiap saat kepadanya. Luar biasa pendeta, ini satu pekabaran yang betul-betul menolong kerohanian saya sendiri juga dan keluarga. Amin. Puji Tuhan. Ya, terima kasih. Mungkin ada lagi saudari lainnya tambahan atau pertanyaan mungkin, silakan. Tentang kekudusan ini. Ada kira-kira? Saya belum sempat melihat tangan-tangan dari Zoom. Bagaimana dari live stream, Dek? Pendeta itu ada dari keluarga Simatupang, pendeta. Oh, silakan. Ya, Bapak. Ya, saya sudah sempat lihat. Silakan Bapak Simatupang atau Ibu. Soal tadi kekudusan, malulah kita kalau kita yang katakan kita kudus. Biarlah orang lain yang melihat kita kudus, saya pikir. Kalau saya bilang, oh saya kudus, saya seperti sombong. Tapi kalau mungkin dari kehidupan saya, orang lain bilang kudus, itu lebih baik, saya pikir. Ya. Artinya seperti yang John Wesley katakannya, biarlah itu menjadi, mungkin kita tidak usah ungkap-ungkapkan gitu ya. Mungkin saya salah juga, mungkin saya suruh Anda, siapa yang kudus di antara kita? Enggak itu. Tapi poinnya seperti John Wesley katakan, baiklah itu menjadi tujuan kita. Tanpa kita harus katakan, kita kejar kekudusan. Ya. Itu menjadi satu tujuan supaya kita kita memiliki satu keyakinan bahwa kita telah dikuduskan, dan dengan keyakinan tersebut kita dapat menjadi satu contoh bagi suami, bagi istri, bagi anak-anak kita. Ya. Jadi jangan kita kenapa saya katakan ini? Jangan kita seringkali seperti yang kita sering dengar, waduh jangan ikut pendeta lah, jangan ikut saya pendeta. Betul sih, ada betulnya juga ya. Jangan ikut saya pendeta juga dapat salah, dapat jatuh jadi manusia. Ikutlah Kristus. Ya, tapi Rasul Paulus sendiri katakan juga apa? Ikutlah aku. Walaupun Rasul Paulus katakan aku manusia celaka, siapa yang dapat menyelamatkan aku dari tubuh maut ini? Tapi ayat-ayat lainnya dia katakan ikutlah aku. Jadi dengan kata lain, marilah kita Marilah kita terus mengejar seperti ayat tadi ya, mengejar kekudusan. Ya, itu harus menjadi satu fokus dalam kehidupan kita. Gantinya kita bilang udahlah nggak usahlah kita kudus-kudusan lah itu seperti sok suci dan lain sebagainya. Ya, jadi tetap harus menjadi menjadi fokus kita, itu poin. Terima kasih banyak Ibu Simatupang. Baik, ada lagi saudari lainnya? Jika tidak ada dari live stream, Dek, silakan. Tidak ada tambahan, pendeta, dari live stream. Oke. Ya, jadi jika tidak ada, sorry, waktu kita sudah hampir. Ya, baik, kita akan masuk ke bagian yang kedua dari acara ibadah kita, yaitu kita saling mendoakan satu dengan yang lain. Mungkin ada hal-hal yang dapat kita bawakan untuk didoakan pada saat ini, silakan. Ada kira-kira kesaksian ataupun pokok-pokok yang dapat kita doakan bersama dari Zoom. Jika tidak ada dari live stream mungkin, Dek. Ada beberapa permintaan doa, pendeta, ini dari live stream. Yang pertama dari Tante Nisha Mandai Dumas, katanya tolong doakan perjalanannya hari ini dari Batam ke Jakarta. Lalu dari Liske Damayanti, katanya tolong doakan Mudi, saudara Mudi yang kurang sehat. Liske siapa? Damayanti.
Liske Damayanti ya. Mau di siapa ini? Rantung? Saudara saya mungkin ya? Dia hanya Mungkin tulis ya. Mudi, Pendeta. Oke. Lalu dari Saudara Oske Pantas, kata tolong doakan agar dia dan keluarga lebih setia. Oke, ya. Ada satu pertanyaan yang muncul melalui chat ini ya. Mungkin sebelum Dedek sambung ya. Pertanyaannya adalah, apa Yesus duduk di sebelah kanan Bapa? Siapa yang duduk di sebelah kiri Bapa? Saya belum terpikir untuk teringat ayat apa mungkin yang di sebelah kiri Bapa ya. Jadi ada yang bisa bantu mungkin saya? Siapa kira-kira yang duduk di sebelah kiri Bapak? Terima kasih, pertanyaan yang belum pernah terpikirkan ya. Tapi yang dapat saya katakan saat ini ya, melebihi dari siapa yang duduk sebelah kanan atau kiri, karena itu seringkali itu yang menjadi fokus manusia ya, seperti waktu Yesus dalam dunia, Yohanes dan saudaranya Yakobus katakan, waduh Tuhan bahkan gunakan ibunya, biarlah kita ada yang duduk di sebelah kanan atau sebelah kiri Bapa. Tapi Yesus seperti tidak menanggapi ya. Karena bagi Yesus dan bagi kita lihat dari pelajaran-pelajaran yang kita dapat miliki di Alkitab, bahwa yang utama itu bukan di mana posisi kita, tetapi apa yang kita sedang lakukan. Ya, jadi Yesus kenapa dia duduk di sebelah kanan Bapa? Kita melihat apa yang dia sedang lakukan. Gantinya siapa-siapa yang ada di sebelah kiri, mungkin malaikat yang utama, mungkin Jibril atau apa ya, mungkin saya tidak tahu ya. Tapi poinnya adalah apa yang dia sedang lakukan bagi kita. Jadi saya tidak dapat menjawab siapa di sebelah kiri Bapak. Saya belum dapat menjawabnya saat ini ya. Mungkin saya akan terus sedikit pertanyaan yang telah ditanyakan. Terima kasih pada Bapak Awi. Ya, baik. Silakan deh untuk permohonan doanya. Sudah Pendeta, tinggal silent request. Oke. Jadi ya kita terus doakan. Kita terus doakan pokok-pokok doa yang biasa kita doakan ya dari waktu ke waktu. Baik, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang penuh kasih dalam takhta kerajaan surga pada malam hari ini, waktu Amerika pagi hari, waktu Indonesia, karena ada begitu banyak juga umat-umat Tuhan yang dari Indonesia yang telah berbakti bersama-sama, selain seperti keluarga Siregar, keluarga Semarau, dan juga saudara-saudari kami lainnya yang hamba tidak sempat sebutkan. Kami bersyukur Tuhan karena kami memiliki waktu yang indah untuk dapat berbakti bersama-sama pada saat ini, dan kembali untuk diingatkan tentang apa yang Yesus sedang lakukan dalam proses penyucian yang sedang berlangsung saat ini di dalam kerajaan surga. Kami berdoa Tuhan, kiranya kami semua umat-umat-Mu yang telah Engkau sucikan, yang telah menjadi umat-umat-Mu yang suci, akan terus mengejar kesucian tersebut, dalam arti kami terus memiliki fokus untuk memiliki satu kehidupan yang berkenan, yang sesuai dengan kehendak-Mu, yang menyenangkan hati Engkau Tuhan, bukan menyenangkan hati keinginan duniawi kami. Kami rindu Tuhan untuk menyenangkan hati-Mu, karena dengan cara itu sajalah Tuhan, kami dapat dipoles, kami dapat diubahkan untuk menjadi serupa dengan Engkau. Tuhan, kami bersyukur karena kerinduan sekalipun untuk menjadi suci dapat Engkau berikan. Bukan hanya kerinduan, tetapi juga kekuatan untuk menjadi suci adalah satu hal yang Engkau sudah siapkan bagi masing-masing kami. Terima kasih Tuhan. Kiranya pelajaran ini terus akan bergema dalam kehidupan kami, menjadi perenungan kami di setiap saatnya, sehingga kami memiliki satu kehidupan yang selalu berjalan seperti Yesus yang telah waktu dia dalam dunia berjalan bersama dengan Bapa dalam kekudusan, oleh sebab hubungan untuk melakukan kehendak Bapa yang selalu dia usahakan. Terima kasih untuk kabaran ini Tuhan, dan pada saat ini hamba-Mu juga bersyukur karena umat-umat Tuhan yang telah datang berbakti, baik melalui Zoom, baik melalui live stream. Tuhan, Engkau mengetahui mereka semua. Hamba tidak dapat melihat semuanya Tuhan, tapi Engkau mengetahui masing-masing yang sudah berbakti saat ini melalui Zoom dan melalui live stream. Engkau bahkan mengetahui permohonan-permohonan mereka. Pada saat ini Tuhan, izinkanlah kami semua, masing-masing, marilah kita semua saat ini mengungkapkan satu keinginan, satu kerinduan kita, satu pernyataan kita yang dapat kita bawakan saat ini kepada Tuhan. Sehingga pada saat ini kita semua menyatakannya, dan Tuhan akan mendengar dan menjawab doa kita
bersama. Marilah kita menyatakan segala keinginan tersebut pada saat ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih karena kami percaya Tuhan Engkau telah mendengarkan permohonan semua umat-umat Tuhan ini. Bagi mereka yang memerlukan kekuatan dalam kehidupan mereka, kekuatan rohani Tuhan, Engkau akan pasti memenuhinya. Bagi mereka yang membutuhkan kekuatan-kekuatan jasmani, pekerjaan, masalah-masalah finansial yang mereka sedang hadapi, Tuhan berikanlah kebijaksanaan, berikanlah akal budi dalam diri mereka, sehingga mereka dapat mengatasi masalah-masalah finansial yang mereka sedang hadapi. Bagi banyak di antara kami juga mungkin memiliki masalah dalam keluarga, anak-anak, orang tua yang tidak lagi memiliki hubungan erat dengan sesama anggota keluarga mereka sendiri. Tuhan, lunakkanlah hati-hati yang keras. Dan biarlah Tuhan menjalin kembali komunikasi-komunikasi yang mungkin sudah terputus, mungkin berapa hari, berapa bulan, atau bahkan beberapa tahun. Tuhan, komunikasi tersebut tidak terjalan, Tuhan. Kiranya Engkau menyambung kembali komunikasi-komunikasi yang terputus tersebut. Dan Tuhan, ada begitu banyak juga umat-umat Tuhan yang dalam permohonan-permohonan khusus mereka, Tuhan. Seperti Saudari Mona Lisa, Tuhan, yang mohon kami bermohon agar supaya Tuhan dapat terus memberikan kekuatan yang pasti dari surga kepadanya. Kiranya kekuatan tersebut dapat menjadi bagian Saudari Mona Lisa, Tuhan. Dan pada saat ini juga kami juga terus berdoa bagi permohonan-permohonan pribadi Ibu Nisha Mande Dumas, Tuhan, dalam perjalanannya dari Jakarta ke Batam dan kembali nantinya, Tuhan, sertailah Tuhan, sehingga perjalanan tersebut tidak akan ada halangan apapun, tiba dengan selamat, tidak ada kecelakaan mara bahaya yang terjadi di dalam perjalanan tersebut. Kami juga berdoa bersama-sama dengan Saudari Liske Damayanti, bagi Saudara Mudi yang dalam masalah sakit pada saat ini. Tuhan, jamahlah, dan biarlah jamahan surga itu memberikan kekuatan, kesembuhan jika itu adalah kehendak-Mu, hanya untuk kepujian kemuliaan nama-Mu saja. Dan biarlah jika Saudara Mudi mendengar saat ini, Tuhan, biarlah dia tetap memiliki kekuatan. Tuhan tidak akan pernah tinggalkan dia. Bersama dengan keluarga daripada Oske Pantas, Tuhan, kami ingin berdoa bagi keluarganya agar tetap setia. Kami ingin, Tuhan, agar ini tentunya tidak akan pernah lalu dari pendengaran-Mu. Permohonan-permohonan tetap dekat kepadamu untuk tetap setia. Kiranya itu akan menjadi satu kekuatan yang pasti di dalam kehidupan kami masing-masing, Tuhan. Kami juga terus berdoa bagi permohonan-permohonan pribadi yang selalu disampaikan dari waktu ke waktu dari Om Yan dan Tante Sin sehubungan dengan keluarga mereka, bagi Evi dan Angel sehubungan dengan anggota-anggota keluarga mereka di Cuba, di Indonesia, di mana saja. Saudari Ike, Tante Eta, dan saudara-saudari kami lainnya, Tuhan, yang hamba tidak sempat sebutkan, kiranya Engkau mendengarkan permohonan-permohonan mereka. Dan keluarga-keluarga yang mendoakan anggota keluarga mereka, keluarga besar Pua, yang mendoakan Tante Since di Manado, kiranya Tuhan mendengarkan. Kami juga terus berdoa bagi semua yang dalam keadaan proses penyembuhan, seperti Tante Yeni, Ibu Pendeta Paruntu, dan saudara-saudari kami lainnya, Tuhan, dengarkanlah permohonan itu. Dan hamba-Mu juga ingin secara khusus mendoakan umat-umat Tuhan di Jemaat Fisdak. Hamba-Mu ingin mendoakan keluarga Aaron Manopo, Tuhan, dan Sesi Paume. Keluarga Manopo Paume ini, Tuhan, kami bersyukur Tuhan telah mentibakan mereka dengan selamat dari liburan mereka. Tibakan kembali di New Jersey dengan selamat. Dan hamba-Mu berdoa kiranya dalam segala pekerjaan yang mereka lakukan, kehidupan rumah tangga mereka, Tuhan akan terus mempererat anak-anak yang juga Tuhan terus bawa semakin dekat kepadamu, Sean dan Alana. Kiranya ini akan menjadi satu kekuatan yang pasti pada saat mereka bersatu padu di dalam Engkau, di dalam jalan yang Engkau sudah ingin mereka untuk lalui di dalam kehidupan ini hingga masuk ke dalam kerajaan-Mu. Hamba-Mu juga ingin berdoa bagi Tante Alce Rempen Pelealu, Tuhan. Kiranya penyertaan surga juga terus menjadi bagian Tante Al dalam pekerjaan yang dia lakukan, dalam usaha-usaha yang dia lakukan. Tuhan, besertalah dengan Tante Al. Dengarkanlah permohonan-permohonan, khususnya sehubungan dengan anak-anak dan keluarga anak-anaknya, Tuhan. Engkau mendengarkan permohonan-permohonan Tante Al. Engkau juga menguatkan Om Max dan semua keluarga yang ada di mana saja. Dan dengan demikian, Tuhan, Tante Al akan selalu bersyukur karena penyertaan surga yang pasti selalu menjadi bagian mereka. Terima kasih Tuhan. Engkau juga sudah mendengar permohonan-permohonan kami lainnya yang tidak sempat diungkapkan atau yang sudah diungkapkan. Kami percaya Tuhan kepadamu, kepada apa yang Engkau sedang lakukan bagi kami saat ini di dalam Ka'bah di surga.
yaitu menjadi pengantara kami. Engkau sedang berdoa bagi kami juga pada saat ini. Oleh sebab itulah Tuhan, kami membawakan permohonan-permohonan ini, doa-doa ini yang kami bawakan Tuhan, hanyalah di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat penebus kami. Amin. Sekali lagi terima kasih banyak saudara-saudari yang sudah bersama-sama dengan kami. Sampai bertemu kembali besok di acara kesimpulan pelajaran kita yang akan dibawakan Pendeta Muda Tulus Nenggolan. Sampai bertemu kembali. Tuhan memberkati kita semua. Stay safe, stay healthy. Sampai bertemu. Ya, terima kasih semua sekali lagi ya.